Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Kidul mulai tahun 2022-2023 telah merealisasikan program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, nomenklatur kegiatan pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten. Penelusuran awal naskah kuno dilakukan oleh tim pendataan naskah kuno Dispusip berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Hasil koordinasi ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi pendataan naskah kuno pada 24 Maret 2022 dengan mengundang 18 Kapanewon dan 18 Dewan Kebudayaan untuk memperoleh informasi awal keberadaan naskah kuno. Dari informasi awal tersebut, tim melakukan penelusuran ke lokasi, di antaranya ke Kedung Poh Kulon Ngelipar menemui Bapak Kasino. Di sini diketemukan satu naskah kuno Al-Quran. Tim Dispusip dengan dibantu pengurus Dewan Kebudayaan Ponjong Bapak Ruli melakukan penelusuran naskah kuno di Susuan 4, Genjaan Ponjong di kediaman Bapak Satino. Di sini ditemukan satu naskah kuno Al-Quran yang telah terawat dengan baik dan sudah terdata di Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Selain di rumah Bapak Satino, tim juga menemukan naskah kuno Al-Quran di kediaman Bapak Jazari Zaini di Wonodoyo, Sumberdiri, Ponjong, berupa satu naskah kuno Al-Quran dan satu buah tongkat yang menyertai naskah kuno tersebut. Tim Dispusip Gunung Kidul menelusuri lokasi lain di rumah Bapak Sakio Kedung Poh Lorong Lipar. Di sini ditemukan 7 naskah kuno berhuruf Arab Pegon. Berikut upaya penerjemahan dari pemilik naskah kuno, Bapak Sakio. Anebut asmane Allah kang manggih inggih dunya ing akhir dunya mangke ingkang ase ing dunya ing ngakhirat. Jadi iki anu babak pertama nek carane sakniki apa ya si pembukaan iki wong iki gugon bektinya Gusti Allah karo sing Maha Kuwasa kuwi ditanamkan dalam hati dan pikiran ora guru ucapan. Jadi sesuk Gusti Allah kuwi bakal ana donya iki wis paring kanugrahan iki, sok ana alam akhirat ya paring. Pada kesempatan hari lain, tim Dispusip Gunung Kidul menyerahkan box tempat naskah kuno untuk Bapak Sakio sebagai upaya perawatan naskah kuno. Dispusip dalam proses penelusuran naskah kuno dan alih media bekerja sama juga dengan komunitas Cangkah Nusantara Yogyakarta, diketuai Bapak Bagus, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta timnya Bu Erlin. Penelusur naskah kuno dibantu Dewan Kebudayaan Ponjong Pak Ruli menemukan 12 naskah kuno berhuruf Arab Pegon di kediaman Bapak Nur Muhammad Rosyid Ridho di Branjang Ngawis, Karangmojo. Pada kesempatan hari lain, tim Dispusip diwakili Bapak Sekdin menyerahkan box naskah kuno ke Bapak Rosyid. Penelusuran naskah kuno oleh Dispusip dilanjut pada tahun 2023 dengan lokasi di rumah Bapak Sutoyo di Padukuhan Tahunan Kaluran Karangduet, Palian. Di Palian ditemukan satu naskah kuno berhuruf Jawa setebal 893 halaman yang memuat sejarah Kesultanan Mataram Yogyakarta. Di kesempatan lain, Dispusip mendampingi tim Jangkah untuk bertemu pemilik naskah kuno Palian, Bapak Sutoyo. Di tahun 2023, Dispusip juga menjalin kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, di mana DPAD DIY di tahun 2003 mulai melaksanakan sosialisasi dan penelusuran naskah kuno di wilayah kabupaten. Dispusip dipimpin oleh Bapak Sekdin mendampingi DPAD DIY menemui Bapak Sutoyo, pemilik naskah kuno di Palian.
sekaligus melakukan sosialisasi naskah kuno yang dilakukan oleh DPAD DIY, dihadiri oleh Paneu Palian dan jajarannya, perangkat kelurahan, serta jajaran Dispusip Gunung Kidul pada Kamis 3 Agustus 2023. Tahun 2023 ini, proses alih media naskah kuno Dispusip bekerjasama dengan komunitas Jangkah Nusantara Jogja yang disupport oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Wikisource. Proses alih media menggunakan kamera berstandar internasional dan saat ini sampai tahap kurasi oleh UIN Syarif Hidayatullah. Melalui kerjasama ini, Dispusip memperoleh copy file hasil alih media naskah kuno untuk 3 naskah kuno dari Bapak Sakio dan 1 naskah kuno dari Bapak Sutoyo. Dari proses kegiatan penelusuran naskah kuno tahun 2022, ada 2 naskah kuno Bapak Sakio yang telah dialih bahasakan dengan narasumber Mas Hariwijaya, penulis dan lulusan sastra Jawa UGM Jogja. 2 naskah kuno yang selesai dialih bahasakan adalah Kitab Insan Kamil, pengarang anonim sejumlah 20 halaman, berisi tentang diagram gambar manusia dalam pelafalan zikir, ayat Al-Quran dan Manunggaling Kawula Gusti, serta ajaran Sunan Bonang. Kemudian 1 kitab lainnya adalah Kitab Suluk Waler yang ditulis oleh Ki Syekh Ciptadria sejumlah 62 halaman, berisi tentang ajaran, petuah dan petunjuk perilaku hidup keseharian yang dikemas dalam bentuk tembang atau pupuh. Untuk upaya transkripsi di tahun 2023, sasarannya adalah 1 naskah kuno milik Bapak Nur Rosid Branjangawis Karangmojo. Saat ini masih dalam proses pengerjaan. Mari dukung upaya pelestarian naskah kuno agar dapat menjadi sumber pengetahuan yang sangat penting dan harta yang tidak ternilai harganya, karena ada nilai-nilai luhur yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Salam literasi.